Jumpa lagi dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semua sahabat? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik-baik, yang mencerahkan dan menyenangkan. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita untuk menikmati, menghayati, merenungkan, dan mewujudkan Kitab Pengamsal. Sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Allah pembimbing kami, arahkanlah hidup kami seturut dengan rancangan indah-Mu, agar sesuai dengan citra-Mu sebagai gambar Allah di bumi. Sebagai manusia yang memiliki karakter dan integritas di dalam mewujudkan rancangan indah-Mu, dimanapun kami berada dalam situasi apapun. Karena kami tahu bahwa itulah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita merenungkan Amsal 21 ayat 15 dan 30. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Dalam suatu pasar malam, ada rombongan penonton yang terdiri dari ayah, ibu, dan 6 anaknya yang tengah antri membeli tiket pertunjukan sirkus. Sampai di depan loket, sang bapak mengatakan, 2 dewasa, 6 anak, kata si bapak kepada penjaga loket sambil menyerahkan sejumlah uang. Beberapa lama kemudian dari dalam terdengar, "Maaf Bapak, uangnya kurang." Terdengar suara penjual tiket sambil menyebut angka yang harus dibayar. Mendengar itu, saudara-saudara, si bapak terkejut, bak disambar geledek. Oleh karena ia tidak menyangka harga tiket pertunjukan itu melampaui perkiraannya, sehingga ia tidak cukup memiliki sejumlah uang untuk membayar tiket untuk keluarganya. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada si bapak ini. Ada rasa bingung, malu, dan entah perasaan apa lagi. Ia beringsut ingin meninggalkan tempat itu, ketika tiba-tiba dari belakang seseorang yang antri tepat di belakangnya menepuk bahunya sambil berkata, "Maaf Bapak, itu uang Anda jatuh di lantai." Dengan bibir gemetar dan mata berkaca-kaca, dia membungkuk untuk mengambil uang itu. Sambil berbisik kepada laki-laki yang menjatuhkan uang itu, dia mengatakan, "Terima kasih Bapak. Anda adalah dewa penolong kami malam ini." Saudara-saudara, karena pertolongan pria tadi, si ayah akhirnya dapat mewujudkan keinginannya membahagiakan keluarganya dengan menyaksikan pertunjukan sirkus bersama. Pria yang memberikan bantuan itu kembali ke mobilnya sambil tersenyum bangga. Walaupun malam itu ia tidak jadi nonton sirkus, tetapi ia telah berbuat sesuatu yang besar dalam hidupnya, yaitu membantu, menyenangkan, membahagiakan sebuah keluarga
yang sedang membutuhkan pertolongan untuk dapat mewujudkan sedikit kebahagiaan bagi keluarganya. Kenapa saudara-saudara si pria tadi melakukan hal itu? Tentu beragam alasan serta tujuan melakukan hal itu. Tetapi tidak sedikit orang yang melakukan hal itu oleh karena menemukan makna kebahagiaan di dalam hidupnya dengan cara berbagi kepada sesama. Ada orang yang berbagi kebaikan dengan cara membayarkan tiket masuk tol untuk pengemudi lainnya. Saya membayar untuk diri sendiri dan 3 mobil di belakang saya, kata penjaga pintu tol sebelum zaman e-tol itu. Sungguh suatu perbuatan baik yang semua orang dapat melakukan. Tindakan kecil yang tampak konyol dan tidak berguna, tetapi sangat menyentuh dan membawa perubahan besar. Kalau kita menyukai kebaikan dan ingin merasakan kebahagiaan, apapun akan kita lakukan atau upayakan sampai terwujud. Bahkan bila perlu mengurung atau menunda niat nonton sirkus. Ketika melihat orang lain lebih butuh atau melakukan hal konyol, yaitu membayar tiket tol, padahal di belakangnya itu mobil-mobil mewah. Namun saudara-saudara, dia bangga ketika mobil mewah itu membuka jendela kaca dan supirnya sambil mengacungkan jempol tanda terima kasih dan apresiasi. Pengamsal memperlihatkan kepada kita pembacanya perbedaan antara orang benar, orang jahat. Orang benar disebut pengamsal senang melakukan keadilan. Dan ini berbeda dengan orang jahat yang malah takut dengan keadilan. Melakukan kejahatan takut diadili, takut berhadapan dengan aparat, maka larilah jalan yang ia tempuh, bahkan ngumpet di negeri orang, takut pulang ke tanah air. Meski di sana ia pun tidak bebas, tetapi dia takut keadilan. Atau orang jahat itu takut keadilan, maka dia merekayasa kasus. Bahkan ketika reka peristiwa dinyatakan tidak punya unsur hukum, dia rela untuk memindahkan tempat kasus perkara dari Jakarta ke Magelang. Pokoknya dirasionalkan. Sebaliknya, karena ia benar, maka orang benar senang melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran Allah. Orang benar merasa terganggu hatinya kalau dia melakukan hal yang tidak benar. Orang benar takut dan merasa bersalah ketika seharusnya melakukan hal benar, malah ia lakukan hal sebaliknya. Hatinya hancur, air matanya meleleh, kok bisa-bisanya melakukan hal yang tidak benar. Dia akan merasa bodoh sekali sampai melakukan hal itu. Dan ini beda dengan orang yang tidak benar atau malah jahat. Dia tidak akan peduli dengan perasaan orang lain. Perasaan diri sendiri pun sudah ia bunuh, dia bungkam. Nurani tidak boleh bicara. Mana ada ini mah urusan gue. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kata pengamsal orang benar itu dipenuhi hikmat dan pengertian Allah? Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kata pengamsal dalam ayat 30. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah video di YouTube, John Kay dipandu oleh Andi Nayawa berada di Nusa Kambangan waktu itu, sudah menyatakan, bersaksi dia, menyatakan pertobatannya. Dan sudah bertobat,
mau menjadi pendeta, sudah sering berkhotbah, memberikan kesaksian yang menarik. Dunia pun bernapas lega. Karena itu menunjukkan bahwa orang jahat punya masa depan. Sedangkan orang baik selalu punya masa lalu. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang jahat yang tidak memiliki masa depan. Itulah sebabnya kaca mobil di depan mesti lebih besar dari kaca spion. Tidak ada kaca spion yang besarnya melebihi kaca depan. Iya kan? Karena masa depan itu lebih baik dari masa lalu. Lagian jangan hanya sibuk dengan masa lalu sampai absen berkreasi di masa kini, apalagi masa depan. Sayangnya saudara-saudara, hanya beberapa waktu bebas, John Kay kembali terlibat di dalam kasus yang baru yang memaksa dia untuk kembali ke hotel Prodeo. Ini bukan taubat, tetapi taumat. Taubat, kumat. Sehari taubat, 2 hari kumat. Nah, kalau orang benar, senangnya berbuat kebaikan. Mungkin dia pernah jatuh, tetapi kemudian bangun dan berjalan meskipun tertatih-tatih, dia akan berjalan terus di dalam kebenaran Tuhan. Sebaliknya orang tidak benar sukanya melakukan kejahatan. Mungkin sedikit-sedikit, tetapi lama-lama juga kembali menjadi bukit. Oleh karena itu kalau kita mau bertobat, perlu hikmat dan pengertian dan pertimbangan dari Tuhan. Artinya mencari kehendak Tuhan terus menerus. Mau kembali ke masa lalu, tabok. Mau kembali ke kehidupan kelam yang lalu, tabok. Mau melakukan dosa lagi, tabok. Supaya tidak kumat. Jangan baik supaya kelihatan baik. Supaya dapat remisi. Meskipun baik, tetapi itu baik buatan. Tobat buatan. Tobat musiman. Tobat itu cuma sedikit saja. Alias tobat-tobatan sekedar mencari remisi. Nah, kalau sudah bebas kan lupa dengan kebaikannya. Karena bibitnya sudah jahat. Karena itu saudara-saudara, kita perlu sekali dan terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Hiduplah dengan hikmat dan pengertian serta pertimbangan Tuhan. Jangan Tuhan ditinggalkan. Nanti kita sudah tertinggal, semakin tertinggal lagi. Sampai di sini perjumpaan kita dalam ziarah kita kali ini. Kita akan melanjutkan dalam perjalanan episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.